Hai, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Juta Tria Miranda Sitorus, mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan prodi PGSD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 3 permainan tradisional. Permainan tradisional yang pertama yang akan saya jelaskan adalah engklek. Permainan engklek merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar berbentuk kotak-kotak. Melompatnya dengan menggunakan satu kaki dari kotak yang satu ke kotak yang berikutnya. Permainan engklek bisa dimainkan perorangan ataupun beregu, seperti itu. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Permainan ini di setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya di daerah saya, permainan engklek ini namanya marsiteka. Cara bermain permainan ini dimulai dengan menggambar kotak pada bidang datar dengan bisa menggunakan kayu jika pada tanah yang datar, atau bisa menggunakan kapur pada lantai seperti itu. Dan kemudian sebelum memainkan permainan ini, para pemain akan terlebih dahulu melemparkan atau yang biasa kami sebut di sini namanya itu adalah gacor. Kemudian pemain melemparkan pada kotak yang pertama, dan pemain pertama yang mendapat giliran untuk bermain akan mulai melompat. Dalam permainan ini keseimbangan sangat dibutuhkan, sebab selain tidak boleh terjatuh, pemain juga dilarang menginjak sepanjang garis pada kotak. Susunan dalam permainan ini memiliki berbagai macam bentuk kotak. Seperti di daerah saya, ada berbentuk manusia, ada berbentuk pesawat, dan ada juga berbentuk persegi panjang, dan masih banyak lagi lainnya. Mungkin di daerah teman-teman sekalian juga masih banyak susunan bentuk-bentuk yang lain, dan bahkan nama permainan ini juga berbeda dengan nama permainan yang di tempat saya. Seperti itu. Permainan yang kedua adalah permainan tradisional pecah piring. Meskipun nama permainannya pecah piring, bukan berarti pemain memecahkan piring. Namun memang ada yang dipecahkan, tapi yang dipecahkan itu misalnya seperti tutup botol, pecahan keramik, pecahan asbes, seperti itu. Permainan ini dimainkan beregu atau berkelompok. Setelah diundi akan ada kelompok sebagai pemecah piring dan ada sebagai lawan. Setiap anggota kelompok pemecah piring akan bergantian melemparkan bola ke arah susunan piring dari garis batas yang ditentukan. Bila tidak ada salah satu dari anggota pemecah piring yang berhasil memecahkan piring dengan melemparkan bola, maka akan berganti posisi di mana tim lawan atau tim yang menjaga akan menjadi tim pemecah piring. Seperti itu. Jika susunan berhasil dipecahkan, kelompok pemecah akan berusaha untuk menyusun kembali piring yang telah dipecahkan itu untuk memenangkan permainan. Tapi itu bukan hal yang mudah, karena pada saat piring berantakan, bola menjadi hak oleh kelompok bertahan atau kelompok penjaga. Mereka akan berusaha melemparkan bola kepada anggota pemecah piring yang akan menyusun kembali pecahan piring tersebut. Terkena lemparan biasanya keluar dan berdiri di kejauhan untuk menyaksikan permainan dan mendukung teman-teman kelompoknya yang belum terkena lemparan. Dalam permainan ini yang paling diperlukan itu adalah kegesitan dan kecepatan untuk menghindari bola, dan kerjasama tim juga diperlukan, dan juga kejujuran. Dan sekarang permainan yang ketiga adalah permainan galasin. Permainan ini adalah permainan tradisional yang menggunakan lapangan segi 4 berpetak-petak. Di setiap garis dijaga oleh penjaga. Pihak yang akan masuk harus melewati garis, dan jika tersentuh oleh penjaga harus bergantian menjadi penjaga. Di setiap daerah, permainan ini memiliki namanya masing-masing. Contohnya di daerah saya, permainan galasin ini disebut permainan margala. Dan ini dimainkan oleh 2 regu atau 2 kelompok. Kelompok yang satu akan bermain dan yang satu lagi akan berperan sebagai penjaga.
Setiap regu memiliki anggota kelompok minimal itu adalah 5 orang masing-masing tiap kelompok. Lapangan yang digunakan dalam bidangnya adalah 6 bagian. Setiap bagian biasanya dibatasi dengan kapur tulis, dan ini dimainkan oleh 2 regu atau 2 kelompok. Salah satu kelompok akan menjadi bermain dan yang satu lagi adalah sebagai penjaga. Setiap regu atau kelompok itu memiliki anggota minimal 5 orang. Lapangan yang digunakan itu dibagi menjadi 6 bagian. Di setiap pembagian garisnya itu menggunakan kapur tulis. Lapangan yang digunakan haruslah datar dan haruslah rata. Permainan ini sangat sederhana karena permainan ini tidak memerlukan alat untuk bermainnya. Yang dibutuhkan yang modal paling utama adalah kecepatan, kegesitan dalam berlari. Cara bermain permainan ini juga sangat mudah. Kelompok yang mendapat giliran bermain harus menjaga tubuhnya agar tidak disentuh oleh tim penjaga atau tim lawan untuk sampai ke garis finish. Tim dikatakan menang jika seluruh anggotanya dapat selamat lewat ke garis finish. Dikatakan kalah atau bisa terjadi pergantian posisi jika ada salah satu anggota dari tim bermain yang tersentuh tubuhnya oleh tim penjaga. Demikian penjelasan dari 3 permainan tradisional yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini.